Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang banyak hartanya, akan tetapi hidupnya terasa sempit. Ada orang yang sedikit hartanya, namun hidupnya terasa lapang. Ada orang yang mengejar kekayaan hingga kehilangan ketenangan. Dan ada juga orang yang menjaga kehalalan hingga Allah menjaga kehidupannya. Maka dari itu, sebenarnya apa sih yang dicari di dunia ini? Keberkahan atau kekayaan? Oleh sebab itu, saya akan menjawabnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladhi qad a'ta'na ni'matan katsiratan wa hiya ni'mat iman, Islam wa ihsan. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajna minadh-dhulumatil jahli ila nuril ilmi, yakni bidinil Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan, saya Maisha Nafila Al-Faiza, santri Yayasan Pondok Pesantren APIG Sadamiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman sekarang mencari uang sangatlah mudah. Hanya dengan membuka satu gawai, kita dapat membuka lapak pekerjaan, belanja dari mana saja, bahkan kita dapat melakukan transaksi secara online. Akan tetapi, hal tersebut juga banyak membawa kemadharatan. Ada yang rela menipu demi keuntungan, ada yang rela memalsukan bukti transfer, dan ada yang menjual barang yang tidak patut kita jual. Dan ada pula yang mengatakan, yang penting cuan. Padahal, menjadi seorang muslim yang baik tidaklah berkata seperti itu. Akan tetapi, kita tidak boleh hanya mencari cuan saja, akan tetapi mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keuntungan dapat kita cari dengan kecerdasan, akan tetapi keberkahan hanya dapat diraih dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dengan makanan di muka bumi ini dengan keadaannya halal dan baik. Dan janganlah engkau mengikuti perkataan-perkataan setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang paling besar. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 168 adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari sesuatu yang thayyib. Yang dimaksud yang thayyib adalah yang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Saya memiliki 4 kalimat yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Rezeki yang halal dapat menenangkan hati. Rezeki yang berkah dapat membawa ketenangan. Dan rezeki yang dibagikan dapat menambah kemanfaatan bagi sekitar
dan rezeki yang disyukuri, maka akan menambah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rezeki atau harta ibarat air di dalam wadah. Ketika kita tidak mengalirkan air tersebut, maka akan menjadi keruh. Akan tetapi, ketika kita mengalirkan, akan mendapatkan manfaat bagi orang lain. Begitupun dengan harta. Ketika kita membagikan kepada orang lain, maka akan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dan saya memiliki satu pegangan kuat, yaitu jangan pernah tanyakan seberapa banyak harta yang kamu miliki. Akan tetapi, bertanyalah, untuk apa harta yang kamu miliki dan beberapa oranglah yang telah merasakan manfaat harta tersebut. Menjadi seorang muslim bukan hanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak, akan tetapi bagaimana cara mendapatkan harta yang halal dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ekonomi syariah bukan hanya berbicara tentang keuntungan, akan tetapi berbicara tentang rasa tanggung jawab kepada sesama manusia. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.